Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin dan dengan pembacaan hadiah puji. Juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pastinya untuk kita semua. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang mendapat yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala yang besar karena wajib. Tapi yang tidak atau belum ngaji, najubillah, tanpa disadari dia berdosa. Apalagi alhamdulillah sekarang kita masih berada di bulan Rajab, yang mana sekurang-kurangnya ngajinya kita dibalas 70 kali lipat ya. Jadi ngaji sekali kayak 70 kali. Itu kalau di mingguin hampir 2 tahun tuh. Tapi jangan gara-gara gitu ngajinya sekali doang lagi. Justru harus diambil kesempatan atau dimanfaatkan. Jamaah Majelis Taklim hadanallah, sebelum kajian kita sebagaimana biasanya, terlebih dahulu saya akan sampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alamatus sa'adati, dan ciri kebahagiaan, arba'atun, itu 4. Zikrul dzunubi, yang pertama mengingat dosa-dosa al-madiyati yang lalu. Wa nisyanul hasanati, yang kedua melupakan kebaikan-kebaikan al-madiyati yang sudah lalu juga. Wa nazruhu, yang ketiga melihatnya, ila man fawqahu, pada orang yang di atasnya, bidini, dalam hal agama. Wa nazruhu, dan yang keempatnya melihatnya, ila man dunahu, pada orang yang di bawahnya, bidunya, dalam hal dunia. Itu jadi ciri-ciri atau rumus kebahagiaan baik dunia lebih-lebih akhirat yang harus kita usahakan
harus kita raih supaya betul-betul kita bahagia. Sekali lagi, baik dunia lebih-lebih akhirat, sebagaimana yang sering kita panjatkan di dalam doa sapu jagat, ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di sini oleh Rasulullah SAW disampaikan bahwa ciri atau rumus kebahagiaan dunia akhirat itu ada 4. Yang pertama adalah mengingat dosa-dosa yang sudah lalu. Ya, di dalam kitab Nasoyolibat dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dosa-dosa, mengingat dosa-dosa yang lalu di sini pastinya dengan penyesalan dan istighfar, permohonan ampun. Jadi bukan sekedar ingat doangan, kudu nyesel, nggak bakal balik lagi, dan dia selalu istighfar, memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab kalau orang itu mengingat dosa yang sudah lalu, kedepannya dia nggak bakal sembarangan berdosa lagi. Ya, karena yang kemarin juga, yang udah lalu juga belum tentu diampunin ya. Ini mau berbuat dosa lagi. Jadi nggak sembarangan. Ya, apalagi kalau memang diiringi dengan istighfar. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, man lazima, siapa orang yang melazimkan, dalam hadis yang lain bahasanya dengan memperbanyak al-istighfar, ja'ala, maka menjadikan Allahu Allah lahu baginya min kulli dikin, dari setiap-tiap kesempitan, makhroja, jalan keluar, wa min kulli hamin, dan dari segala kesumpekan ataupun kesedihan, ya, itu diberikan kelonggaran, parojan. Bahkan warazaqahu, Allah memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak disangka-sangka dari mana datangnya itu. Nah, ini bukannya bagi orang yang berbuat dosa aja, yang nggak berbuat dosa juga banyakin. Kalau pengen tadi itu selalu diberikan jalan keluar, selalu diberikan kelonggaran, selalu diberikan rezeki yang nggak disangka-sangka, ya. Nah, itu jadi yang pertama tuh rumusnya kalau pengen bahagia, ingetin dosa sekecil apapun, apalagi banyak mah, ya. Tujuannya supaya nggak sembarangan, nggak gampang berbuat dosa lagi. Nah, itu bukan kepada Allah aja, kepada sesama juga sama. Ya, itu dosa kita. Jangan mikirin dosa orang lain. Nah, yang kedua, ciri atau rumus bahagia itu adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan. Tuh, kalau pengen bahagia, kebaikan yang sudah dikerjakan sebanyak apapun jangan diingetin, lupain. Iya, baik kepada Allah khususnya maupun kepada siapapun juga. Nah, apa sebabnya? Sebab kita belum tahu kebaikan kita itu apakah udah benar, apakah belum. Seandainya udah benar juga, apakah sudah diterima atau belum oleh Allah, kan gitu, ya.
Dan yang paling utama tentunya dia itu nggak hitung-hitungan, nggak bahasanya lah yang kemarin juga masih banyak, masih ada gitu. Jadi untuk kedepannya dia itu tetap semangat berbuat kebaikan. Makanya wajar kalau melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan itu menjadi rumus kebahagiaan. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiganya, ciri atau rumus bahagia adalah memandangnya nih. Jadi memandang ini bukan sebatas ngelihat, tapi dipikirin. Makanya di sini pakai ibaratnya pakai nazar, bukan ro'ai. Kalau ro'a ya itu melihat. Kalau ini nazar berarti baru dipikirin. Memandang kepada orang yang lebih tinggi pastinya dalam hal agama. Itu harus benar pandangannya, menilainya gitu. Itu ya. Jadi kalau kita umpamanya udah sholat wajib, hanya baru sholat wajib, kita lihat tuh orang yang bukan aja udah sholat wajib, tapi dia mah sunnah juga dikerjakan. Gitu ya. Sehingga nantinya itu kita akan mengikuti. Bahkan berlomba bersaing. Bagus. Kalau agama mau berlomba bersaing bagus. Iya dianjurkan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 148 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah akan kebaikan. Aina matakunu, dimanapun kalian berada. Yati kumbikumullah, maka pasti datang kepada kamu Allah jami'an, seluruhnya ya. Nah itu bahkan di dalam surat Al-Maidah juga ada, hampir mirip lah kayak begitulah. Intinya kalau yang namanya berlomba kebaikan mah itu bagus, bahkan dianjurkan. Dan gak bakalan istilahnya dia menghalalkan cara. Sebab yang namanya kebaikan mah gak ada istilah kecurangan gitu ya. Gitu. Nah jadi itu yang ketiga kalau pengen bahagia dunia akhirat. Dan yang keempatnya, kalau pengen bahagia rumusnya adalah sebaliknya. Kalau ngelihatnya, mikirinnya kepada orang yang dibawanya dalam hal dunia. Tuh. Jadi kalau kita umpamanya punya motor, jangan lihat yang punya mobil. Ya, kita lihat yang punya sepeda. Seandainya kita punya sepeda, kita lihat yang nggak punya sepeda, sepeda acan bahasanya. Kemana juga jalan gitu ya. Sehingga dengan begitu dia bisa bersyukur, bisa berterima kasih masih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun istilahnya nikmatnya segitu tuh ya. Dan kalau dia sudah bersyukur, insya Allah di dalam surat Ibrahim ya ayat 7 sering kita dengar nih, bahkan kita ngebaca mungkin ya, la in syakaratum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur pasti ditambah. Jadi gitu tuh. Jadi kesimpulannya mah nikmat sedikit apapun dia masih bisa bersyukur. Kalau memandangnya yang lebih rendah, yang di bawah kita gitu ya. Nah jangan sebaliknya.
Kalau memandang yang lebih tinggi dalam hal dunia, stres yang ada. Nggak ada syukurnya. Boro-boro bersyukur, menyadari nikmat juga enggak. Makanya gimana dia masih bisa bersyukur kalau menyadari juga enggak. Makanya itu ya, kalau pengen bahagia dunia akhirat, itu rumusnya 4. Ingat ya, 1, selalu mengingat dosa-dosa yang sudah lalu supaya kita ini enggak sembarangan untuk berbuat lagi. Jangan sebaliknya, malah dilupain lagi. Akhirnya mah sembarangan gitu ya. Iya, dosa dilupain malah. Nah, yang kedua, kalau pengen bahagia tadi dunia akhirat, lupakan kebaikan yang udah dikerjakan. Jangan malah sebaliknya, kebaikan diingetin aja sedikit juga. Celaka ya. Yang ketiganya, memandangnya kepada orang yang lebih tinggi dalam hal agama. Supaya kita semangat ya. Jangan sebaliknya. Jadi malas gitu. Dan yang keempatnya adalah melihat, memandang orang yang lebih rendah dalam hal dunia sehingga kita bisa bersyukur sedikit apapun nikmat. Jangan sebaliknya, malah ngelihat yang di atas. Itu boro-boro bersyukur menyadari kagak, bahkan seandainya dia berlomba-lomba bisa jadi itu menghalalkan cara. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ya. Ya terutama tadi itu yang masalah mengingat mengingat dosa dan melupakan kebaikan. Nah ini tentunya dosa kita dan kebaikan kita nih, baik kepada Allah maupun kepada orang. Bukan sebaliknya, bukan. Ya, ini kan kenyataannya kalau dosa sendiri mah ke orang, jangankan kecil, banyak juga dilupain mulu gitu. Iya. Giliran dosa orang, kesalahan orang, sedikit aja diingetin mulu. Wah, celaka udah ya. Ya, sebaliknya, kebaikan. Kan mestinya tadi kalau pengen bahagia, kebaikan kitanya yang dilupain. Gitu ya. Kebaikan kita yang dilupain nih. Ke orang lain. Itu lupain. Bukan malah sebaliknya. Malah umpamanya kebaikan orang yang dilupain. Kebaikannya diingetin aja. Kayaknya dia pengen aja ditolong, dibantu selalu gitu ya. Dia mah nggak mau nolong, nggak mau bantu. Dan kalau begitu dalam tataran kehidupan juga amburadul akhirnya. Yang mantak yang sering ribut itu ya, ya stres ya, itu jadi salah rumus. Tuh, bukannya dosa kita ke orang lain yang diingetin sekecil apapun. Ya, apalagi besar mah. Malah dosa orang ke kita yang diingetin. Padahal mah kecil. Kayak istilahnya panas mah setahun gara-gara hujan sehari. Enggak ada bekasnya ya gitu ya. Seakan-akan enggak ada pernah panas gitu ya. Terus tadi gitu ya. Jadi kebaikan kita yang dilupain. Bukannya sebanyak apapun nih ke orang lain. Bukannya kebaikan orang lain itu yang dilupain. Justru kalau kebaikan orang mah sedikit apapun kita ingetin supaya kita ini merasa diberikan jasa oleh beliau gitu, oleh orang lain gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri atau rumus kebahagiaan dunia akhirat. Kalau memang kita sudah bisa nih, insyaallah bahagia sekali lagi, baik dunia lebih-lebih akhirat. Jamaah saleh madanallah, selanjutnya kajian kita sebagaimana biasanya yaitu kitab Fathul Mu'in ya.
masih membahas tentang keraguan ataupun kebimbangan di dalam sholat ya, khususnya tentang satu rukun yang ditinggalkan, yang mana sebelumnya kalau seorang imam ataupun yang sholat sendiri itu ketika lupa kan wajib balik lagi ya, ya gitu. Kecuali kalau udah ketemu rukunnya yang sama juga, itu aja dijadiin tuh, gitu ya. Contohnya seperti lagi ruku, dia ingat nih si imam atau yang sholat sendiri kan kemarin ya, bahwa belum baca Fatihah. Nah kan itu wajib, lagi ruku juga bangun lagi, baca Fatihah. Kecuali kalau di rakaat keduanya lagi baca Fatihah, dia yakin, ragu-ragu tadi si di rakaat pertama baca Fatihah enggak, itu mah enggak usah balik lagi. Bagaimana ceritanya? Itu aja udah jadiin. Paham ya? Nah, itu kalau si imam atau yang sholat sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau makmum nih? Kan makmum mesti ngikutin si imam ya. Enggak bisa begitu aja. Nah, di sini dikatakan Qul qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa dan bi asrafi darin amin ya rabbal alamin. Amma makmumun tuh. Adapun makmum alima yang meyakini atau tahu, ausaka atau ragu. Adalah enggak usah pakai laf nasr murattab, di sini dilangsungin aja dah. Tapi qabla ruku'ihi, sebelum rukunya. Sedangkan wabada ruku imamihi, si imamnya udah ruku. Apa yang diketahui atau diragukan? Anahu, bahwa dirinya itu taroka setelah meninggalkan al-fatihata, baca fatihah, artinya enggak baca fatihah. Nah itu bagaimana? Fayaqra'uha, maka itu mah dia kalau ini belum ruku, dianya belum ya. Kalau memang belum ruku, dia kudu baca tuh apa? Fatihah. Nah, itu sedapatnya. Bukan sedapat sampai habis gitu ya. Sampai habis, maaf, sampai habis. Nah, kalau memang dia sampai beres si imam masih ruku, ya berarti dia dapat rakaat. Paham? Tapi kalau umpamanya si imamnya udah itidal, begitu dia beres, baru juga mau ruku, si imamnya udah itidal, maka itu nggak dapat rakaat. Ntar dah itu penjelasannya ya. Itu jadi gitu tuh. Paham belum? Sekali lagi. Ini ada makmum. Ya. Mau ruku nih. Mau ruku belum ruku ini belum. Tiba-tiba dia ragu. Tadi sifatnya dibaca enggak ya? Iya, sangka dianggap apa? Perasaan mah dibaca karena Rabbal Alamin gitu ya. Tapi kan doa kita juga ada Rabbal Alamin. Ada kan ya? Lastari kalau bicara komen itu anak yang apa tuh? Ada kan ya? Ini wajah tuh wajah di atas minal muslimin itu ya. Mana jalekan? Ya kayak Fatihah lah gitu intinya begitu ya. Apalagi memang yakin. Ya, tadi mah yakin nih nggak baca Fatihah sebab saya mah tadi diam aja ngelamun aja gitu ya. Tapi belum ruku. Sedangkan si imam udah ruku. Nah itu mah udah baca aja. Ya. Jangan si imam ruku dia ikut ruku. Jangan. Jadi baca aja. Nah kalau keburu beres Fatihah, si imam masih ruku. Udah diikut ruku dan itu dapat rakaat. Begitu ya.
Begitu dapat rakaat. Nah, bagaimana kalau enggak? Berarti enggak dapat rakaat. Begitu. Nah, sekarang bagaimana nih? Kalau si makmumnya udah ruku ya. Ini mana tadi bukan belum tahu ataupun dia memang kelupaan lagi. Bukannya baca Fatihah dulu, aku ikut ruku. Iya, si imam ruku ikut ruku padahal mah dia yakin belum baca Fatihah atau memang ragu. Apakah udah baca Fatihah atau belum gitu ya. Ya pokoknya masih imam ruku ikut ruku. Itu bagaimana kalau gitu? Apakah dia sebagaimana kemarin yang sholat jadi imam ataupun yang sholat sendiri itu balik lagi baca Fatihah? Nah di sini mah waba daruku ihima. Kalau seandainya si makmum itu udah ruku bahkan bersama si imam ya, karena memang dia mengikuti si imam kan, maka lam yaud nggak boleh balik lagi ilal qiyami berdiri likiraatil fatihati hanya untuk membaca Fatihah. Jadi kalau dia udah ruku mata tuh karena si imam ruku dia ikut ruku. Baru kemudian dia ini pokoknya ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu. Tadi baca Fatihah belum ya? Ataupun yakin Fatihah belum baca. Udah si makmum jangan balik lagi. Udah aja terusin. Iya. Ya. Beda dengan si imam atau yang sholat sendirian kemarin. Terus gimana kalau udah begitu? Bal yatba'u akan tetapi dia itu kudu ngikutin imamahu imamnya. Jadi ngikutin aja udah. Itu kan dia belum baca Fatihah tuh ya. Walaupun ragu-ragu juga banyak apalagi yakin mah. Wa yusolli. Nanti dia sholat rokaatan 1 rokaat lagi ba'da salamil imami setelah salamnya imam. Tuh, jadi nambahin lagi walaupun istilahnya sholatnya bareng tadinya gitu. Ya. Kenapa? Usolnya lagi? Enggak. Tinggal nambahin doang. Serokaat doang. Gitu. Jadi walaupun dia kenapa? Biasa berdiri lagi nambahin ya kayak nambahin 1 rokaat lagi gitu. Atau biasa aja tuh Fatihah baca, ya surat mungkin enggak lah itu ya. Atau kesononya tuh ruku, i'tidal, terus pokoknya mah. Gitu. Itu kalau si makmum. Nah, beda dengan si imam atau yang sholat sendirian kemarin ya. Itu nambahin 1 rakaat lagi. Ini sama nih kasusnya. Yang harus nambahin 1 rakaat lagi seperti gini nih. Ini yang kadang-kadang jarang disadari nih. Karena mungkin belum tahu ya. Gimana contohnya? Gini. Umpamanya si makmum nih ya. Baru juga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Si imam udah ruku. Si imam udah ruku ya. Iya. Itu kan kadang-kadang banyaknya nama jong-jong aja ya. Ya kan? Si makmumnya nih. Nah si imam i'tidal dia baru ruku. Ya. Jadi si imam i'tidal dia baru ruku. Itu gak sama. Ya, nanti walaupun kayaknya dia itu sama apa barang, tapi nanti nambahin lagi serokaat. Apalagi gini mana ya? Si imam udah lagi ruku. Nih. Dia takbir. Si makmum nih. Allahu Akbar. Nah, ini mah enggak baca apa enggak dia? Ruku aja ikut. Langsung ikut ruku. Tapi karena si imamnya udah lama ruku, baru juga si makmum ini ruku, si imam i'tidal. Itu gak sama. Gak kayak hitung rakaat.
Iya, ini hanya di rakaat pertama. Jadi di rakaat pertama mah untuk dapat rakaat dan enggaknya itu syaratnya dua. Satu, dia sudah takbir dengan sempurna. Keduanya, dia sudah ikut ruku bareng dengan si imam. Sekurang-kurangnya membaca subhanallah sekali sebagai ukuran tumanina gitu. Tapi kalau enggak sama sekali seperti tadi, padahal dia langsung habis takbiratul ihram ruku, tapi karena si imamnya udah ruku, ya udah lama, si imam udah itidal, nah itu nggak dapet. Iya, ya bahkan seandainya si imamnya tadinya masih berdiri, kemudian si imam ini takbiratul ihram, nah dia baca Fatihah umpamanya, banyak, apalagi segala doa iftitah dibaca ya, dia baca Fatihah. Nah karena baru setengah, si imam udah ruku, dia dihabisin bacanya. Barang begitu dia ruku, si imam udah itidal, sama itu juga. Makanya kalau kita ngamum nih ya, kalau memang nggak tahu jelas-jelasan di si imam ini sudah lama belumnya nih ya, berdirinya nih, udah jangan baca doa iftitah, langsung aja baca Fatihah. Aku juga jangan. Kalau rakaat pertama jangan, langsung aja ikutin ruku, ya. Iya, kalau nggak diikutin ruku, mending kalau umpamanya udah beresnya, begitu ruku sih emang masih ruku, dapat itu mah, tapi nggak mungkin lah biasanya ya. Iya, begitu beres aja, dia ruku, sih emang udah tidak, nggak dapat tuh, gitu. Nah kalau kenapa? Itu mah kalau udah di rokat kesononya. Kalau rokat pertama pokoknya mah tetap tuh kudu ruku bisa bareng. Ini mah hitung rokaat. Kalau masalah berjamaahnya mah sah-sah aja. Cuma kan masalahnya kadang-kadang dia nggak nambahin itu. Banyaknya nih. Bener ini. Jangankan orang biasa ya. Iya. Atau Abi sering merhatiin. Iya. Bahkan Abi pernah negur seseorang itu marah-marah gitu ya. Sering ya saya. Jadi ada yang begitu tuh udah berapa kali gitu ya. Kalau yang kenal maka saya gitu ya. Dia terima kasih jasa gitu ya. Ya bahkan yang nggak kenal juga kalau memang dia itu perma hatinya, terima kasih dikasih tahu. Tapi ada yang gengsian mah. Ya begitu saya kasih tahu, saya juga ngaji katanya gitu ya. Iya, nggak nerima gitu ya. Ya, saya juga ngaji di sini. Ya bukan di kampung saya, bukan di mana-mana ini mah. Tuh ya. Kata dia saya juga ngaji. Ya cuma kok masih begitu ya? Ya dia nggak tahu tuh ya. Kasih ke saya kan yang nggak tahu. Nah ternyata gini ya, padahal dia kalau tahu, saya tahu guru dia ngaji di saya. Kalau banyak gurunya cerita, kemaluan dia. Ya, gurunya ngaji di saya. Tuh. Jadi itu malah tapi resiko itu mah ya. Tapi dan sekarang alhamdulillah kayaknya dia tuh kalau ketemu saya jadi malah mungkin tuh gurunya cerita kali mah, aduh itu dia jangan ini ya, jangan macam-macam sama dia ya. Iya, gitu ya. Baik tuh. Jadi ini masih banyak nih ya. Dan itu kalau ada kesalahan seseorang di dalam sholat, apalagi yang persis seperti ini, kita wajib itu ngasih tahu. Kalau nggak tahu kita dosa itu. Kalau nggak kasih tahu. Tapi resikonya itu begitu tadi. Ya. Ya padahal waktu itu ngasih tahu saya nggak langsung. Begitu lagi berdua. Iya saya bilang itu tadi nggak kehitung tuh rokaat. Iya kalau nambahin sih nggak apa, tapi kenyataan enggak, marah-marah langsung gitu ya. Iya kalau yang itu mah itu saya bagaimana? Tuh balik lagi. Gitu ya. Kalau yang satu mah tuh begitu muluk salam ya. Karena sholatnya di samping saya tuh ya, langsung saya jangan salam dulu, saya mau disalam ini tambah satu rakaat lagi itu. Cuman begitu dia udah beres, dia baru kenapa emang kata dia,
Itu nggak kehitung rakaatnya tahu. Karena ente tadi padahal mah sholatnya lama udah duluanan dia padahal mah duluanan dia. Jadi duluanan dia sholatnya padahal mah. Ya ngamumnya gitu. Karena nggak ada ilmu gitu tuh. Ya, mungkin dia Fatihah udah mungkin baca doa iftitah dulu di segala tuh kelima tuh. Akhirnya Fatihah nggak keburu. Iya, si imamnya cepat nih bacaannya, dia lambat bisa jadi begitu ya. Nah kalau saya mah karena tahu, jadi begitu saya begitu umpamanya takbiratul ihram, banyak baru baca bismillah atau alhamdulillah si imam ruku, saya ngikutin aja ruku gitu ya. Dia mah kagak, itu kan duluan dia padahal mah. Makanya itulah yang membedakan orang antara tahu dan enggak punya ilmu atau enggak gitu ya. Jadi kalau yang enggak punya ilmu mah nggak disadari, ibadah juga kadang-kadang boro-boro dapat pahala, saya juga enggak, bahkan kewajiban nggak gugur, berarti masih dosa. Makanya penting yang ngaji itu ya, bahkan sampai ada keterangan ngaji 1 jam lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kenyataannya orang malas. Iya, bisa disurvei kalau orang ngaji, insya Allah pasti sholat ya, benar nggak? Tapi yang sholat belum tentu ngaji. Gitu. Di suatu kampung di mana aja nih ya, kalau sholat baik di musola apalagi di masjid ya, apalagi kalau sholat maghrib, rame banyak yang ngaji, bisa dicek, bisa dibuktiin. Iya, bagus dia udah mentingin sholat gitu, tapi sangat disayangkan kalau dia nggak ada ilmunya. Jadi kalau memang dia merasa sholat ini sangat perlu gitu ya, mestinya ngaji lebih perlu lagi. Cuma dibilangin jongjon aja gitu ya. Iya. Ya kan buktinya sama kan waktu peristiwa Isra Mi'raj bagaimana ya? Kan sholat itu sebenarnya mah yang 5 waktu itu yang tadinya 50 waktu ya. Tadinya 50 waktu itu sholat. Oh kalau 50 waktu mah kita boro-boro ngopi ya. Kayaknya BAB juga nggak keburu kan. Apalagi yang mau sama ya. Iya. Tuh, jadi 5 waktu, tapi misalnya kalau sholatnya bener, pahalanya sama tuh 50 waktu. Begitu ya. Jadi udah beres tuh. Dari rangkaian perjalanan Isra maupun Mi'raj. Itu termasuk diantaranya tuh. Ini bukan oleh-oleh sholat, ini kadang-kadang suka penceramah ngomongnya oleh-oleh. Kurang ajar jasa itu ya. Iya. Iya. Kan oleh-oleh kalau mau aja dia terima, kalau enggak kan ya. Boro-boro istilahnya beli, dikasih juga, kalau enggak mau ya. Iya, bisa jadi karena memang dia enggak doyan. Seandainya doyan juga dia kadang-kadang ya, doyan rupanya. Kalau lagi kenyang enggak mau juga kan. Masa sholat dibegituin. Dan juga kadang-kadang nih mubalik mengatakan katanya dia hasil dari yang benar tuh hasil sebenarnya ya. Itu juga masih salah. Apa sebabnya? Kadang-kadang hasilnya cuma sholat gitu juga. Padahal bukannya sholat doang. Termasuk puasa juga itu ada 8 semuanya. Jadi kembali nih sholat yang jelas mah tuh rangkaian peristiwa Isra Mi'raj udah diwajibkan tuh. Udah langsung oleh Allah ya. Itu kan sebelum subuh Rasulullah udah nyampe ke Masjidil Haram kembali. Begitu. Ya dari Rasulullah udah tidur ya, dibangunin, dibedah, baru dibawa itu ya. Itu kalau udah tidur kira-kira jam berapa? Kita masih 10 kali ya. Iya ke atas dah. Nah itu sebelumnya subuh mungkin jam 3 atau jam berapa ya, udah kembali, udah beres semua, udah beres. Padahal kalau mau diperinci nih kalau perinci ya, kan perjalanan Isra Mi'raj mah dari Masjidil Haram di Mekah, Isranya nih, ke Masjidil Aqsa Palestina, itu zaman dulu, zaman Rasulullah umumnya ditempuh 40 hari pakai onta. Belum ada mobil kan, apalagi pesawat mah ya. Sebalik, kalau lu balik 80 hari, bener. Nah belum nih dari Masjidil Aqsa bumi ya, di Palestina ke langit pertama itu perlu waktu 500 tahun. Jarak tempuhnya memerlukan waktu 500 tahun. Itu setingkat. Sedangkan Mi'raj itu 10 tingkat. Perinciannya yang 7 tingkat itu langit,
langit pertama sampai 7. Kali 500 berapa? 3.500 ya. Kesononya ada 3 lagi. Apa? Sidratul Muntaha, Mustawa, dan Aras. Masing-masing sama 500. Berarti genap tuh. 3.500 ditambah 1.500 berapa? 5.000. Bagaimana sih? Sebalik. Kalau 2 balik 10.000 kan? Tambah tadi 80 hari. Udah berapa? Tetapi ternyata hanya kurang lebih 3 jam. Itu kalau ada ustadz kiai penceramah yang nyampein semalaman juga itu salah. Sebab di sana juga kata-katanya lailan. Lailan itu nakiro. Jadi enggak sepenuhnya semalam. Bab buktinya itu. Kan kalau semalaman nih dari maghrib nyampe subuh, nyampe terbit, nyampe subuh. Tuh, nyatanya kan itu sebelum subuh udah kembali. Dan Rasulullah tuh mau berangkat kan udah tidur gitu. Berarti kan malam. Berarti salah ya. Nah itu ternyata sholat subuh waktu itu belum dikerjain oleh Rasulullah. Apalagi umatnya mah. Rasulullah juga belum ngerjain. Udah diwajibkan, udah nyampe. Iya udah beres semua, udah tuntas semua, udah rampung. Nah, apa sebabnya? Karena Rasulullah belum dapat perintah, belum tahu ilmunya sholat. Walaupun sholat itu udah wajib, tapi karena belum ada ilmunya, tadi kan kalau nggak ada ilmunya, boro-boro itu dapat pahala kan? Saya juga kagak bahkan nggak ngegurun kewajiban. Makanya belum dikerjain juga. Tuh, dikerjainnya kapan? Sholat Johor baru dikerjain. Tuh, jadi makanya kalau ada orang mengatakan sholat yang pertama dikerjain itu sholat subuh, salah. Sholat Johor. Tuh, itu kok bisa cepat begitu? Atau Rasulullah walaupun umi nggak bisa baca nggak bisa tulis tapi cerdas, apalagi berdasarkan wahyu. Sekali kekep malaikat Jibril juga udah tahu ilmu sholat semuanya. Itu menjelang sholat Johor itu malaikat Jibril turun ngasih wahyu ke Rasulullah tentang ilmu sholat, langsung tokjer semuanya bisa. Ya kita udah tahunan, yang belum tahu mau keruan dan yang udah tahu juga lupa melulu ya. Segininya ngaji atau bagaimana nggak ngaji ya? Itu makanya ya kalau orang itu begitu mementingkan sholat khususnya ya, mestinya dia kudu lebih mementingkan lagi ilmunya. Ya tentunya dengan ngaji ya. Jadi itulah sangat disayangkan ya. Nah mungkin cukup kajian fikihnya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faddudu ilaina innal hajatana ilayya wa tansanu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikun nar. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan wa asil maqasidana fid dini wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.